بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kemudahan serta kemauan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keinginan kita semua tadi diiringi dengan keikhlasan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita dengan balasan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melanjutkan kajian yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang waktu-waktu sholat dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan sholat. Hari ini kita akan membahas tentang arkanus sholah. Arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Kenapa ini perlu untuk dipelajari? Karena dari rukun-rukun ini nanti kita akan tahu bahwasanya kalau ada tertinggal daripada rukun yang biasanya disebutkan oleh para ulama ini tadi, maka sholat kita itu tidak akan sah. Lalu bagaimana kalau seseorang itu meninggalkannya dengan sengaja? Tetap dia akan menjadikan sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Kecuali kalau dia itu meninggalkannya karena dia lupa. Maka di sini nanti kaitannya dengan sujud sahwi. Kalau ketinggalan rukun, kaitannya dengan sujud sahwi. Tapi nanti kita akan membahas sendiri bab tentang sujud sahwi tersebut. Dan niat sholat, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang rukun sholat itu ada 13, ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, ada yang bilang 17, ada yang bilang 18. Bahkan ada yang lebih sedikit daripada itu semua. Nah, tapi kita tidak akan mempermasalahkan masalah perbedaan. Nanti kita akan mempelajari rukun-rukun sholat yang disepakati. Artinya yang tidak ada beda-bedanya, tidak ada terjadi perdebatan dengan orang lain untuk rukun-rukun sholat yang sudah pasti disepakati. Nah, rukun sholat yang pertama adalah niat. Sholat kalau kada pakai niat, sholatnya batal. Ibadah apapun, puasanya kah atau kecuali puasa sunnah, nanti kita akan membahas masalah itu. Haji kah, umroh kah ibaratnya, ketika tidak diiringi dengan niat, maka ibadah tersebut dianggap batal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat daripada orang tersebut. Maka kalau kita mau sholat, biasanya kan kita melihat ada orang yang berdiam dulu setumat, ya kan? Untuk apa? Untuk menata hatinya. Tidak perlu diucapkan niatnya, tapi ditata hatinya bahwasanya saya ini akan mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ini adalah perkara yang pertama, dan kita sudah beberapa kali membahas tentang masalah niat. Ini adalah wajib hukumnya, atau dia termasuk dalam rukun sholat. Kalau ketinggalan niatnya, maka sholatnya batal. Kata kawapian lawan bukah misalnya menyasahi imam ini, kalau takutan imamnya rukuk, bukah seret masuk ke shaf langsung sembahyang. Percuma yang seperti itu. Karena apa? Karena kita ada niat. Niat kita tadi apa sih? Pian waktu menyasah tadi niatnya apa kira-kira? Hah? Niatnya supaya kada ketinggalan. Lain untuk niat sholat kan? Niatnya supaya kada ketinggalan ruku, ya kan? Itu yang kita niatkan, bukan sholat sebetulnya. Nah, makanya niat ini harus perkara yang diperhatikan dalam segala perkara. Dan niat itu juga harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, karena setan itu akan mempermainkan manusia di masalah niatnya. Terkadang seseorang itu keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sebuah ibadah, untuk melaksanakan sebuah kebaikan. Di rumah dia telah berniat, dia akan melakukan ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tengah jalan, setan akan menggoda orang ini tadi.
Untuk apa dia menggoda? Supaya niatnya berubah, supaya niatnya kayaknya minta tangguh, supaya niatnya kayaknya minta dipuji oleh orang, supaya niatnya namanya menjadi besar, akan digoda oleh setan supaya niat itu nanti berubah. Kita mau datang ke pengajian ini tadi. Dari rumah kita sudah berniat untuk datang ke pengajian, mempelajari agama Allah, mempelajari perkara-perkara syar'i, syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah kita niatnya seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi nanti di tengah jalan atau setelah sampai di tempat ini niatnya jadi berubah. Niatnya menjadi sesuatu yang lain, maka hati-hati. Niat ini harus dijaga karena niat yang ikhlas ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh setan. Setan kalau sudah bisa mengambil keikhlasan seseorang, maka selesai sudah tugas setan tadi. Nah, ini nomor satu, niat pula. Yang kedua, yang merupakan rukun daripada salat adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini adalah rukun. Karena Nabi SAW mengatakan, miftahus salah at-tahuru. Kuncinya salat itu berwudu. Itu kuncinya salat. Wa tahrimuha takbir. Dan yang memulai sholat tadi adalah takbir, dikatakan tahrim. Tahrim itu artinya haram. Kenapa kok dibilang haram? Karena setelah kita mengatakan Allahu Akbar, maka perkara-perkara yang sebetulnya boleh sebelumnya boleh kita lakukan, berbicara, pian hendak makan minum, ya kalau pian hendak mengaji misalnya sambil membuka Quran misalnya, atau hendak apa saja boleh. Tapi setelah pian mengatakan Allahu Akbar, semua tadi menjadi haram untuk dilakukan kecuali perkara-perkara yang disyariatkan di dalam sholat. Makanya dikatakan tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Wa tahliluha, tahlil ini yang menghalalkan. Maksudnya yang menutupnya nanti adalah salam. Karena setelah salam yang tadi diharamkan untuk dikerjakan di dalam sholat menjadi halal dengan sebab kita salam. Kita sholat Allahu Akbar, makan kada boleh kalau bu, haram kita untuk makan di dalam sholat. Tapi setelah pian assalamualaikum, assalamualaikum, maka ini menjadi halal kembali. Makanya dikatakan oleh Nabi, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Ini berkaitan dengan takbir. Bahwasanya takbir ini perkara yang wajib untuk disebutkan atau diucapkan ketika seseorang memulai sholatnya. Jadi kadang-kadang sembahyang yang model asal angkat tangan atau kayak apa modelnya, lalu takbirnya tidak diucapkan, ini menjadikan sholat tersebut batal, tidak sah sholatnya, harus diulang. Lalu yang ketiga rukun daripada sholat. Ini kita bicara rukun-rukunnya dulu. Nanti kalau ketinggalan ini semua, kalau pian misalnya tidak sengaja setelah angkat takbir ini kadang mengucapkan takbir, lalu pian ingat loh tadi kada bertakbir sembahyangnya, ya kan? Apakah harus dibatalkan? Dibatalkan dalam artian kalau orang ini tidak menutupnya dengan yang disyariatkan. Artinya tadi ditutup dengan, kalau misalnya ada yang kada ingat dalam masalah rukun, diganti dengan apa tadi bu? Sujud sahwi. Itu yang akan mengganti, akan menutupi apa-apa yang kita lupa tersebut. Yang berikutnya adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadir alaih. Salat itu hukum asalnya wajib dikerjakan dengan berdiri. Hukum asalnya. Jadi kada boleh sembahyang lawan duduk, itu kada boleh secara hukum asal. Tapi karena ada orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka Nabi pun mengatakan, fa illam tastati' fa shalli qa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dengan duduk. Kalau kamu tidak mampu dengan duduk, maka salatlah engkau dengan berbaring. Dengan tetap mengangkat tangan dan segala macam. Bagaimana kalau tidak mampu juga mengangkat tangan dan segala macam? Maka salat dengan isyarat. Misalnya ada orang yang stroke, yang kadang-kadang bergerak lagi, salatnya bagaimana? Dengan isyarat. Masih diwajibkan kepada mereka ini untuk mengerjakan sholat dengan isyarat takbir, dengan isyarat iktidalnya, dengan isyarat rukuknya dan segala macam, maka itu dilakukan di dalam sholat. Tapi hukum asalnya sholat itu harus dengan berdiri, tidak boleh dengan duduk, kecuali nanti sholat sunnah, nanti akan kita bahas. Sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan duduk. Pian sholat sunnah pina rasa barat, ya kan, asam urat misalnya, ya kalau hendak berdiri ini pina lapah,
maka boleh nanti dengan duduk. Nanti akan kita bahas. Dan perintah sholat ini tadi dengan berdiri itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah menyebut tentang orang untuk mengerjakan sholat, Allah selalu mengatakan waqumu lillah, dan berdirilah untuk Allah. Maknanya apa? Sholatlah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asal pula. Jadi hukum asalnya orang yang mampu berdiri tidak boleh dia untuk sholat dengan duduk. Orang yang mampu berdiri tidak boleh dia meninggalkan duduk dengan berbaring atau dengan apapun, kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan dia untuk tidak sholat dengan berdiri. Ini yang pertama. Dikatakan oleh Nabi SAW juga, "Sholli qa'iman." Sholatlah kalian itu dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Maka kalau tidak mampu dengan duduk, fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Dan kalau kamu tidak mampu maka sholat dengan berbaring. Lalu bagaimana dengan isyarat tadi? Dalilnya apa? Dalilnya ijtihad para ulama. Karena ada orang yang sudah berbaring, ini macam-macam ketentuannya berbaring ini seperti apa? Apakah dengan mengangkat tangan? Bagaimana kalau tidak bisa? Maka dikatakan dengan melakukannya dengan isyarat-isyarat saja. Dan beberapa perkara berkaitan dengan berdiri di dalam sholat, para ulama menjelaskan. Yang pertama tadi, sholat itu hukumnya asal wajib untuk dilakukan dengan berdiri. Dan mereka pun juga bersepakat, orang-orang yang sakit atau orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka sholatnya dengan duduk. Lalu timbul masalah sekarang. Bagaimana kalau imamnya sholatnya dengan duduk karena imamnya sakit misalnya? Maka kita yang menjadi makmum, itu sholatnya juga dengan duduk. Loh, ulun sehat kok. Ya tetap dengan duduk karena kita mengikuti imam. Apa dalilnya? Dalilnya pada suatu hari Nabi SAW ini jatuh dari kuda. Beliau naik kuda, tegugur sidin. Lalu bagian kakinya atau bagian badan Nabi SAW ini sakit. Maka kemudian sahabat Rasul SAW datang ke rumah Nabi untuk menjenguk Nabi yang sedang sakit. Dan ketika mereka ini dalam keadaan menjenguk Rasul SAW, masuk waktu sholat. Dan Nabi adalah orang yang tidak pernah menyia-nyiakan ketika masuk waktu sholat, beliau pasti langsung mengerjakan sholat. Akan tetapi pada saat itu beliau sakit, tidak mampu untuk berdiri. Maka beliau pun sholat dengan para sahabat dan Nabi pasti jadi imam. Beliau menjadi imam karena tidak mampu berdiri dengan sebab sakit, beliau sholat dengan duduk. Maka para sahabat mengatakan, fasallaina wara'ahu qu'udan. Dan kami pun sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Nah, jadi kalau imamnya duduk, ya kita duduk. Kita mampu berdiri, tidak masalah, imamnya duduk. Dan ini juga membuktikan bahwasanya orang garing itu boleh jadi imam. Imamnya biasanya suaranya bagus, bacaannya tartil, fasih dia di dalam membaca Al-Quran, dan dia mungkin jadi imam rawatib. Kebetulan hari itu inya sakit, kadang kau berdiri, harus sholat dengan duduk atau pakai kursi misalnya dia sholatnya. Maka apa yang harus dilakukan? Misalnya orang ini tetap menjadi imam, apakah boleh? Boleh. Tidak ada masalah dia menjadi imam. Meskipun dia sholat dengan duduk. Dan makmum yang mengikutinya juga harus mengikuti dengan keadaan duduk. Jadi hukum asalnya sholat itu berdiri. Kecuali ada masalah-masalah yang menjadikan orang itu duduk. Misalnya pian sholat di pesawat atau sholat di di kendaraan umum yang kita tidak bisa turun. Karena sholat wajib itu nanti akan dibahas. Sholat wajib itu tidak boleh pada asalnya di atas kendaraan. Rasulullah itu sholat di atas kuda. Nabi SAW itu sholat di atas ontanya. Itu semua sholat sunnah. Kalau sudah sholat wajib, pasti Nabi turun dan sholat di tanah. Seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, pian berada di kendaraan umum, ya sholatnya ya sudah umpat sopir. Kadakawa kalau pian hendak turun dulu ditinggalnya kayak enak. Kecuali pian di mobil pian seorang, di kendaraan kita sendiri misalnya, maka kita akan sholat harus stop lebih enak. Kada apa-apa karena milik kita sendiri. Tapi kalau di kendaraan umum, di pesawat misalnya atau di perahu, di kapal laut, nah ini
tidak bisa kecuali dengan sholat di tempat tersebut. Tapi kalau kita berada di kendaraan kita sendiri, maka bisa kita untuk berhenti dan sholat di tempat biasa, maka harus berhenti dan turun untuk mengerjakan sholat di tempat biasa. Ini sholat wajib, bedanya dengan sholat sunnah. Memang ada dalil yang mengatakan bahwasanya Nabi sholat di atas kudanya, Nabi sholat di atas ontanya. Itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nabi tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan, tidak pernah. Nabi selalu turun ketika melakukan sholat wajib. Ini masalah berdiri. Lalu bagaimana dengan duduk? Nah, duduk ini boleh orang sholat dengan duduk, meskipun pian sehat. Yang tadi saya omongkan, meskipun pian sehat, tidak ada penyakit, tidak ada masalah, boleh sholat dengan duduk untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib hukum asalnya wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh kita dengan duduk. Kada garing boleh kita dengan duduk. Batis kada sakit, umur masih anom, boleh kita mengerjakannya dengan duduk. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW melakukan seperti itu. Nabi sholat duduk ini ada dua cara. Yang pertama, mulai pertama beliau SAW itu duduk. Jadi mulai takbir duduk, sampai salam beliau duduk. Ada yang gaya kedua, beliau takbirnya dengan duduk. Jadi takbir Allahu Akbar dengan duduk. Karena giliran hendak ruku, beliau berdiri. Jadi perlu praktekkan Bu lah. Jadi sholatnya dengan duduk seperti ini. Kalau balik nanti baca surat, kalau hendak ruku, kalau mau ruku Nabi berdiri. Baru Nabi duduk lagi untuk sujud, mulainya lagi nanti dengan sujud. Paham tak? Paham? Jadi mulainya dengan duduk. Ketika akan ruku, beliau berdiri. Setelah beliau berdiri, beliau ruku seperti biasa, seperti orang sholat berdiri. Ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujud beliau, duduk di antara dua sujud. Sujud kedua beliau, lalu duduk lagi dan membaca Al-Fatihah. Nanti ketika akan ruku, beliau berdiri lagi. Baru beliau kemudian ruku dan seperti itu, diulangi seperti itu seterusnya. Nah ini cara pertama. Cara keduanya tadi, yang mulai awal sampai akhir beliau dalam keadaan duduk. Nah, pian pilih-pilih saja yang mana. Boleh untuk sholat sunnah, bukan untuk sholat wajib. Loh bagaimana Ustaz kalau orang sholat dengan duduk? Nabi juga menjelaskan. Watajuzu sholatun nafilah jalisatun min ghairi udhrin. Dan diperbolehkan untuk sholat dengan duduk pada sholat-sholat sunnah meskipun tidak ada udur, tidak ada alasan, tidak ada masalah-masalah berkaitan dengan diri kita. Boleh dengan duduk. Lakin thawabul qa'imah akbar. Fasalatul qa'idah ala nisfi min thawabi salatil qa'imah. Akan tetapi sholat dengan duduk itu tadi pahalanya didiskon juga 50% daripada sholat berdiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan. Saya bertanya, kata sahabat Imran bin Husain, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang sholat dalam keadaan duduk. Maka Nabi mengatakan, faqala in shalla qa'iman fahuwa afdal. Kalau dia mampu untuk berdiri, maka itu lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang sholat dengan duduk, maka pahalanya separuh dari pahala orang yang sholat dengan berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Tapi kalau pian sholatnya sambil berabah, itu pahalanya separuh daripada sholat dengan duduk. Jadi seperapatnya berdiri. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man marada aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan. Akan tetapi kata Nabi, kalau dia itu dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan safar, lalu dia ini mengerjakan sholat qasar,
maka perkara-perkara yang berkenaan dengan dirinya saat sakit dan saat dia safar itu ditulis seperti dia dalam keadaan hadir, seperti dia dalam keadaan bertempat tinggal di rumahnya. Nah, ini beberapa perkara yang berkenaan dengan sholat, tentang berdiri atau rukun sholat. Yang dimaksud adalah rukun sholat berdiri. Jadi itu sholat jadi sana. Dan seperti apa duduknya? Duduknya orang sholat yang dengan duduk tadi, sholat yang dengan duduk tadi, idza shallaita jalisah fa ajlisi kajulusiki litasyahhud. Duduknya seperti orang tasyahud. Duduk tasyahud, duduk biasa, lain bersila. Tapi apakah boleh seseorang itu duduk dengan bersila? Ini afdol. Duduk dengan tasyahud ini afdol. Kenapa dikatakan afdol? Karena pian hendak melakukan gerakan yang lain-lain lebih mudah. Coba kalau pian bersila, misalnya ibu ini bersila ya, kalau suruh sujud kan ngalih, kalau sakit pinggang atau batis sakit. Tapi apakah boleh orang duduk dengan tarabbu'? Jadi namanya bersila ini tarabbu'. Kalau bahasa Arabnya tarabbu'. Apakah boleh orang dengan tarabbu' fi salat la siyama li ajlil udzur? Maka tetap diperbolehkan. Karena ini juga ada riwayat dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang sholatnya dengan cara bersila. Jadi kalau pian rasa-rasa kuat aja untuk sujudnya, untuk anunya, nah maka diperbolehkan sholat dalam keadaan bersila. Tapi yang afdol, yang lebih baik, ketika kita melakukan sholat nafilah dengan duduk, sholat sunnah itu kita lakukan dengan duduk, maka boleh atau yang lebih baik daripada kita melakukannya itu adalah dengan cara duduk tasyahud. Duduk tasyahud, jadi lebih enak. Gerakan-gerakan sholatnya itu lebih mudah untuk dilakukan. Kalau bersila tidak apa-apa, duduk dengan duduk tasyahud tidak apa-apa. Kalau berhunjur kayak apa? Nah, ada pertanyaannya lagi. Kalau berhunjur, kakinya selonjor. Nah, yang selonjor ini tidak boleh. Karena wallahu alam dijelaskan di dalam riwayat tidak boleh sholat dengan keadaan berselonjor tadi itu atau berhunjur batis. Kenapa? Karena bisa jadi beberapa rukun akan tidak sempurna akan dia kerjakan. Tapi dia bisa menjadikan sempurna ketika dia duduk dalam duduk tasyahud atau duduk bersila. Kalau pian misalnya selonjor, kayak apa sujudnya? Kecuali pian lagi bahari umpat balet misalnya, bisa. Ya kan orang balet itu kan bisa dilipat-lipat awaknya. Ya kan mantan balerina misalnya, ya kan kawaya hendak model kayak apa kawaya. Nah, ini menyusahkan. Tapi akan lebih baik kata para ulama tidak dilakukan ini. Makanya dilarang orang sholat dengan selonjor. Kecuali lagi Bu, Islam ini mudah. Islam ini sangat mudah bagi penganutnya, mudah untuk pengikutnya untuk melakukan kebaikan. Bagaimana kalau tidak sanggup untuk tidak selonjor? Pian di rumah sakit berimpus misalnya ya, kalau dipasang kateter dan segala macam dalam keadaan berabah, bolehkah kita sholat dengan selonjor? Maka yang seperti ini ada udzur, ini dibolehkan. Jadi dalam Islam itu ketika sesuatu itu tidak mampu untuk dikerjakan, Islam pasti memberikan jalan. Sholat berdiri tidak bisa dengan duduk, tidak bisa dengan tidur, tidak bisa dengan isyarat, kada bisa kiawakan ami ahim suruh mencariakan wadah di turbah sana ya, kalau kada kawa jua misalnya. Nah, ini beberapa gayanya sholat yang di dalam masalah rukun berdiri. Lalu bagaimana kalau yang kalau dengan duduk, dengan bersila atau dengan duduk tasyahud? Bagaimana kalau dengan berbah? Kalau dengan berbah ini diusahakan kalau bisa itu menghadap ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suka sekali dengan mendahulukan kanan. Artinya berkanan-kanan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam senang. Baik itu kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam tana'ulihi, ketika beliau memakai sandal itu selalu yang kanan dulu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam watarajjulihi, ketika Nabi bersisir
itu sebelah kanan dulu yang disisir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam watuhurihi, dan di dalam dia bersuci itu sebelah kanan juga, dan di dalam segala perkara Nabi selalu mendahulukan yang sebelah kanan. Misalnya dalam berpakaian, maka yang dimasukkan itu tangan yang kanan dulu. Ini sunnah daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan tentang berdiri dan beberapa masalah yang berkaitan dengan berdiri. Artinya kita sudah paham, Bu. Salat wajib hukumnya berdiri. Ini salat wajib kita bicara. Wajib hukumnya dengan berdiri. Kalau tidak bisa ya dengan duduk. Tidak bisa dengan yang tadi yang lain-lain. Lalu ada pula salat dengan cara duduk. Diperbolehkan meskipun tanpa ada uzur. Meskipun tanpa ada sakit, tanpa ada masalah, kita salat dengan duduk silahkan. Tapi khusus untuk salat-salat sunnah. Dan cara duduk ini tadi ada dua macam, tadi disebutkan mulai pertama duduk atau ketika rukuk akan melaksanakan rukuk baru berdiri. Dan duduknya pun dengan cara bersila atau dengan cara duduk seperti tasyahud. Dan ketika salat dalam keadaan rebahan, maka hendaknya mendahulukan atau mengarahkan badannya untuk menghadap ke arah sebelah kanan. Sama kayak kita tidur kan sebelah kanan dulu. Tapi yang lain harus sebelah kanan terus, enggak. Karena kan kalau sudah teguring ya pada tahu lagi. Pian beti harap kah enak ya kalau atau apa terserah sudah itu. Kalau sudah, tapi pertamanya harus dalam keadaan menghadap ke sebelah kanan. Ya ini masalah berdiri dan pernak-perniknya urusan berdiri. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat itu Fatihatul Kitab, wajib hukumnya untuk dibaca. Kalau orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab batal salatnya. Bagaimana kalau tidak bisa membaca Fatihah? Apakah ada orang yang tidak bisa membaca Fatihah? Ada. Siapa? Orang yang baru masuk Islam. Hanya masuk Islam kada mungkin dia bisa membaca Al-Fatihah. Sedangkan orang ketika hari itu dia masuk Islam, hari itu wajib baginya untuk mengerjakan sholat. Wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat. Kadang awak kaina dulu belajar dulu tidak, tapi harus bagi dirinya untuk mengerjakan sholat. Nabi mengatakan, Man lam tastati' hifdhal Fatihah faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman lam yastati' hifdhaha qul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini aja yang dibaca. Rukuk kaina itu iktidal semuanyaan ini yang dibaca. Kalau orang hanya masuk Islam kira-kira ini 10 menit diberi waktunya untuk menghafal, insyaallah ini hafal. Dan ini dulu yang dilakukan untuk orang-orang yang tidak bisa menghafal Fatihah. Atau mungkin yang sudah galau pikirannya setengah-setengah pikun misalnya, tapi kada ingatan. Nah, ini pula yang boleh dibaca karena dia tidak mampu untuk membaca Fatihah ini tadi. Dan beberapa masalah tentang Fatihah. Fatihah dikatakan sebagai rukun dalam sholat. Ketika dia rukun maka batal sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan pembahasan ulama tentang sholat berjamaah jahriyah, sholat berjamaah yang dibaca keras. Nah ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita sholat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya keras, maka makmum tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Apa dasarnya? Dasarnya Al-Quran. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan ketika dibacakan Al-Quran, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, maka dengarkan, وَأَنصِتُوا, dan diam, perhatikan apa yang dibaca ini tadi. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ini dalil mereka yang mengatakan bahwasanya tidak perlu membaca Al-Fatihah bagi orang yang menjadi makmum. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sholat, lalu sahabat ini ribut di belakang. Bukan ribut rame, tidaklah. Masing-masing membaca surat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi merasa terganggu. Setelah sholat, maka Nabi menanyakan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini tadi. Ternyata mereka membaca surat. Maka Nabi mengatakan jangan dibaca lagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan Fatihah kitab? Nabi mengatakan kecuali Fatihatul Kitab. Nah, pendapat kedua mengatakan boleh bagi atau harus bagi orang itu membaca
surat Al-Fatihah ketika mereka, meskipun mereka menjadi makmum, kapan membacanya? Setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Artinya imamnya waladhdallin amin, baru makmumnya membaca Al-Fatihah. Pendapat yang pertama tadi tidak membaca sama sekali. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Hadis yang lain yang digunakan sebagai dalil di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya sudah takbir, maka baru kalian takbir. Jangan didahului imamnya. Fa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam sedang membaca, maka diam kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perbedaan pendapat. Jadi ada orang yang dari pertama dia tidak baca Al-Fatihah, cuma sekedar mendengarkan imam pada sholat jahriyah, sholat yang suaranya kedengaran, yang imamnya nyaring suaranya. Tapi kalau dalam sholat yang suaranya kada kedengaran, maka kembali kepada hukum asal, tiap-tiap yang mengerjakan sholat wajib untuk membaca Al-Fatihah. Yang biasanya yang mana, Bu, dipakai? Yang baca kah, yang kada? Ibunya? Yang baca? Oh, baca. Ada masalah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang kada baca sama sekali, ada yang baca. Ini dua-duanya ada dalam penjelasan para ulama seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini adalah perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting bagi seorang imam. Kalau sampai imamnya ini tidak becus baca Al-Fatihah, dalam beberapa madhab itu mengatakan sholatnya tidak sah. Fatihah ini harus benar-benar betul. Tidak boleh keliru Fatihah ini. Makanya kita ini kalau belajar Al-Fatihah ya betul-betul yang dipelajari secara benar. Bagaimana cara membacanya, panjangnya seperti apa, matnya seperti apa, mat aridnya seperti apa, dan segala macam itu dipelajari di dalam Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terkena salah satu pendapat daripada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau imam dengan baca Al-Fatihah yang tidak beres, maka sholatnya tidak sah, kata mereka. Dengan sebab Al-Fatihah. Karena dia memang bacaan yang menjadi rukun di dalam sholat. Jadi tidak boleh tidak dibaca. Ini yang keempat. Yang kelima ruku' wa tumakninah. Tidak perlu panjang-panjang pula. Ruku' ini wajib. Ya, apabila hendak sembahyang kada pakai ruku'-ruku'an habis Allahu Akbar langsung sujud, kada mungkin. Tapi ruku' ini adalah perkara yang menjadi rukun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ini urutannya. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan bersujudlah. Nah, maka ini dikatakan oleh para ulama, ini yang menjadi dalil bahwasanya rukuk di dalam salat itu adalah perkara yang menjadi rukun. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Al-i'tidal, setelah itu i'tidal, berdiri setelah rukuk, itu juga merupakan rukun. Dan i'tidal dan juga rukuk itu harus dilakukan dengan tumakninah. Artinya benar-benar rukuknya secara sempurna, tulang-tulangnya sudah pada posisi rukuk. Kan kayaknya ada orang yang rukuk nang model kayak model saklarnya lampu, Bu. Tek langsung bawa ancap bebulik ya kalau, atau kayak ayam mematuk jagung. Ancap benarnya rukuknya, jangan. Rukuk itu benar-benar harus tumakninah, benar-benar posisinya itu harus lurus. Punggung ini lurus, tidak boleh punggungnya tidak lurus. Punggungnya melengkung atau kecuali bungkuk pula. Kalau punggungnya masih sehat aja harus punggung itu lurus. Keadaan punggungnya lurus, tangan ini memegang lutut, menggenggam lutut ini tadi supaya benar-benar lurus rukuknya ini tadi. Jadi kada boleh ada orang kayaknya lutut bagian atas yang dipegang, akhirnya kayak jemping kayak ini, Bu. Posisinya, tapi modelnya kayak ini, Bu. Ini ada orang yang kayak ini, Bu. Nah, ini kada lurus, Bu. Ini naik lah. Kalau kayak ini rukuk itu seperti itu.
Lalu kemudian setelah ruku, ini hukumnya rukun. Artinya harus dikerjakan dan harus dikerjakan dengan tumakninah, dengan tenang. Supaya benar-benar dia itu lurus. Lalu kemudian dia i'tidal. I'tidal ini pun juga harus dalam posisi tulang-tulang kembali kepada posisinya seperti semula. Seperti pian berdiri itu kayak apa? Kembali seperti itu ketika kita i'tidal. Artinya i'tidal ini pun juga harus tumakninah. Baru kemudian sujud. Sujud pun juga harus tumakninah. Benar sujudnya. Tidak boleh paha ini terkena perut. Tidak boleh. Jadi sujudnya itu bentuknya seperti sudut. Kalau lawan batisnya seperti sudut 90 derajat. Kalau dengan bagian atasnya itu seperti sudut 45 derajat. Seperti itu. Nah itu rukuk yang benar. Artinya paha ini tidak terkena. Nanti akan kita bahas juga ini Bu. Nanti ini cuma kita bicara rukunnya dulu. Secara gampangnya tidak boleh seperti itu. Atau nanti kan ada lagi cara sujud yang tidak boleh tangan seperti anjing kata Nabi SAW. Nanti kita akan membahasnya di dalam bab yang akan datang. Kemudian yang ke berikutnya yang ke 8, 9 ke berapa ini? Yang berikutnya setelah sujud maka duduk di antara dua sujud. Ini juga termasuk rukun. Kemudian setelah itu tasyahud akhir. Nah, yang menjadi perbedaan para ulama itu biasanya memasukkan solawat. Nah, ada yang memasukkan solawat ini sebagai rukun, ada yang tidak memasukkan solawat sebagai rukun. Artinya untuk solawat kepada Nabi ini terjadi perbedaan pendapat. Artinya ada beda pendapat. Ada yang bilang kalau tidak baca solawat batal sholatnya. Ada yang mengatakan tidak apa-apa karena sholawat bukan termasuk rukun, maka sholatnya tetap sah. Tapi kita tidak akan membahas seperti itu karena rata-rata kita kalau sholat pakai sholawat berataan kalau Bu. Nah sudah, jadi tidak perlu dilebarkan karena itu tetap kita kerjakan meskipun itu rukun atau tidak rukun, tetap kita mengerjakannya. Ini dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya bacaan dalam tasyahud yang at-tahiyatu lillah shalawatu wat thayyibat itu dibaca. Itu bacaan-bacaan wajib tasyahud akhir wal julusu fihi, duduk di dalam tasyahud. Lalu rukun salat yang terakhir itu salam. Nah, salam ini rukun yang terakhir. Artinya setelah salam ini tadi maka wa tahliluha as-salam. Yang menjadikan semuanya halal itu salam. Nah salam ini seperti apa kaidahnya? Salam ini para ulama menjelaskan tentang salam. Paling sedikit kalimat salam yang dibaca itu assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sah sholatnya sudah. Cuma kadang-kadang kita kada pakai itu kalau Bu. Pian pakai itu kah? Assalamualaikum, ada kan? Assalamualaikum ya, assalamualaikum itu sah. Jadi kalau pian misalnya melihat ada imam sholatnya cuma baca assalamualaikum, assalamualaikum, itu boleh. Sudah termasuk sah sholatnya. Sudah termasuk dia telah mengerjakan rukun daripada rukun sholat. Lalu ada lagi gaya salam yang akmal wa afdol. Yang lebih sempurna daripada itu semua adalah assalamualaikum warahmatullah. Nah bagaimana dengan wabarakatuh? Wabarakatuh ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jadi perselisihan para ulama. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang wabarakatuh itu hadisnya dhaif. Hadis yang sahih itu sampai pada assalamualaikum warahmatullah. Sudah sampai situ. Hadis yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Banyak dari para ulama yang mengatakan bahwasanya hadisnya ini dhaif. Tapi Syekh Albani mengatakan itu boleh untuk dikerjakan. Wallahu a'lam. Beliau mungkin mengikuti yang para ulama mensahihkan hadis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu beliau sahihkan. Tapi beberapa buku sifat salat saya punya, kebanyakan dari mereka yang saya punya, buku yang saya punya, saya juga punya bukunya Syekh Albani, buku-buku yang lain seperti yang ya buku ini juga termasuk dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya
Tambahan wa barakatuh itu tidak sahih. Artinya tidak dibaca seperti itu. Bagaimana kalau ada orang yang membaca? Ya sudah, silahkan membaca. Mungkin dia mengikuti pendapatnya Syekh Al-Albani. Seperti itu. Pahamlah? Jadi salam itu ada dua macam. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah. Tambahan wa barakatuh itu diperselisihkan oleh para ulama. Artinya ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Terserah kita hendak memakai yang mana. Karena dua-duanya punya ulama yang menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut. Kemudian yang terakhir lagi setelah salam itu tartib. Tartib itu berurutan. Jadi sholat itu harus berurutan. Allahu Akbar, baca Fatihah, lalu baca surat, lalu ruku, lalu iktidal, lalu sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, lalu berdiri, diulang lagi, yang terakhir duduk tahiyat. Kada boleh sholat itu misalnya habis Allahu Akbar, terus pian sujud, terus pian iktidal, terus pian baca Fatihah, diputar-putar, dikacau-kacau, kada sah sholatnya. Harus tartib. Tartib itu artinya berurutan, tidak boleh dilincau-lincau, kada boleh. Bagaimana kalau terlincau kayaknya? Ya kalau harusnya sujud atau duduk di antara dua sujud karena mungkin keingatan kompor belum dimatii misalnya, ya kalau sujudnya hanya sekali. Tiba-tiba dia berdiri. Setelah tuntung hanyar tadi rasanya sujud hanyar sekali. Bagaimana yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan, Bu? Sujud sahwi. Jangan diulang, Bu, lapah pian kalau diulang. Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu akan menyelesaikan semua itu tadi. Nah, ini nanti kita bicara rukun ini nanti kaitannya dengan sujud sahwi. Kalau rukun itu seperti apa? Nanti sujud sahwi itu ada dua macam. Ada sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam. Ada sujud sahwi yang dikerjakan setelah salam. Sujud sahwi sebelum salam itu nanti apa saja, seperti apa modelnya. Dan sujud sahwi setelah salam itu apa saja yang ditinggalkannya sehingga menjadikan sujud sahwi itu setelah salam. Nah, ini nanti jangan pian bertakun hari ini, kaina waktunya sujud sahwi kaina. Ada pembahasannya. Karena babnya masih banyak ini. Kira-kira ini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Anunya mana? Mana si Munim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau sakit pang kada kau bangun Pak, bisa lah sholat tuh di jamak. Sakit tuh nah. Di jamak? Nggih. Iya. Boleh. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak sakit, tidak dalam keadaan safar. Beliau tidak sakit, tidak safar, dan tidak dalam keadaan hujan. Beliau pernah menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar tanpa ada sebab. Artinya untuk meringankan. Mungkin ada orang yang repot, tapi jangan digampangkan pula. Ini Nabi ketika menunjukkan itu bukan untuk menggampangkan. Nabi itu untuk mengajarkan kepada kita, kalau umatku nanti ada repot, ada susah, ada sesuatu yang menghalangi, maka boleh, kata Nabi, untuk dijamak antara dua sholat ini tadi. Misalnya seorang dokter yang sedang ngoperasi orang, pian ngoperasi orang, masuk waktu asar, karena dokternya ini masya Allah ya kan, sholat kada pernah tertinggal, ditinggalakannya sembahyang dulu orang ini. Habis sembahyang si dokter bewirid ya kan, membaca doa pagi dan sore, bebulik pasiennya mati, Bu. Jadi boleh ada perkara-perkara yang boleh untuk dilakukan seperti itu. Boleh saja dijamak untuk dua sholat yang mustarikah itu, yang mustarak tadi boleh. Atau misalnya pian ini lapah benar, sudah datang dari mana? Lapah, puyuh benar. Sholat duhur gitu. Masuk sholat duhur. Kalau habis sholat duhur ini bisa dihitung pian guring. Kalau pian sudah guring dalam kondisi yang sangat lapah itu, kaina bangunnya bisa-bisa maghrib. Kan bisa tertinggal sholat asarnya. Apakah boleh dijamak? Boleh. Dijamak pula bukan dikosor ya. Dijamak itu artinya dua-duanya penuh dikerjakan, tidak dipotong. Seperti itu. Boleh. Kalau sakit boleh. Apalagi sakit lebih boleh lagi. Karena riwayat itu mengatakan Nabi pernah melakukan itu tanpa ada apa-apa. Apalagi kalau ada hujan misalnya, boleh untuk dijamak. Tapi tetap jangan digampangkan. Mentang-mentang ujar satu boleh dijamaknya hari-hari ya. Kalau zuhur asar jamak, maghrib isya jamak,
sembahyangnya 3 kali aja sehari. Artinya itu jangan digampangkan. Ini untuk Nabi melakukan seperti itu untuk menunjukkan pada kita bahwasanya Islam itu mudah. Kalau ada sesuatu halangan bagi kita, maka boleh bagi kita untuk menjamak meskipun tidak keluar kota, meskipun tidak sedang safar, boleh untuk dilakukan. Coba ya. Yang lain? Ada yang tanya. Kenapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berduduk di kursi tapi berdiri dulu ruku sujudnya kada kawa Iya. sebab lim tuhut nah. Tidak ada masalah. Seperti tadi contohnya Nabi tadi. Iya. Nah, contoh Nabi kalau kita paham tadi, beliau takbirnya dengan duduk. Lalu kalau sudah mau rukuk beliau berdiri. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya duduk dan berdiri itu boleh dikombinasikan. Tapi tahiyat awalnya, tahiyat akhir kada kawa berduduk di bawah. Ya, di kursi tadi gantinya. Tidak ada masalah. Tidak karena tidak mampu, karena tidak bisa. Karena kawan ya. Tidak ada masalah, boleh. Karena memang tidak mampu. Kata Nabi, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu salat dengan berdiri, fa qa'idan, maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tidak mampu juga berabah. Jadi tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang di belakang. No. Oh tidak, jadi tadi kan ada untuk dipotong itu tadi, itu untuk sholat sunnah lah, untuk sholat sunnah. Jangan pian sholat wajib sambil duduk, jangan loh. Sholat sunnah, kalau sholat wajib itu hukumnya wajib berdiri kecuali ada udzur, kecuali ada alasan yang menjadikan dia untuk duduk. Lalu bagaimana kalau ada orang patah batis, ya kalau atau garing apa misalnya, maka apakah pahalanya didiskon? Nah, tadi sebetulnya sudah saya sebutkan hadisnya. Rasul SAW mengatakan, man marada aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Orang yang sakit ataupun orang yang sedang safar, maka akan ditulis bagi dia itu pahala seperti dia dalam keadaan sehat. Pertanyaannya begini saja, ketika pian-pian ini sehat, apakah pian tadi sembahyangnya lawan duduk? Bu? Apakah ketika sehat sholatnya dengan duduk? Tidak, berdiri. Apakah ketika kita sehat tadi itu sujudnya misalnya, atau misalnya kita sehat tadi, apakah sujudnya di kursi juga? Tidak kan, sujud biasa. Nah, hadis ini mengatakan orang yang melakukan, orang yang sakit, artinya orang ini sakit sehingga terhalang untuk melaksanakan kewajiban seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruku itu kepalanya di tanah, tapi ternyata dia tidak bisa dengan sebab sakit, maka kutibalahu, dicatat bagi dirinya makana ya'malu sahihan, seperti kalau dia melakukan dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada diskon. Biar hendak didiskon enggak? Loh, lah iya tidak ada diskon. Pahalanya tetap aja. Pahalanya tetap karena pian garing. Yang jadi masalah tadi, yang pahalanya didiskon tadi, orang itu sehat, dia bisa berdiri, dia bisa sujud, dia bisa duduk di antara dua sujud, tapi waktu mengerjakan sholat sunnah, dia kerjakan dalam keadaan duduk. Karena apa? Karena sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan duduk. Kada usah menghadangi pian garing, kada usah. Pian sehat, sembahyang sunnah duduk, kada apa-apa. Amun sakit, Pak. Loh, kalau sakit ya lebih boleh lagi, Bu. Kada sakit aja kada apa-apa. Iya kan? Kalau sakit tidak ada masalah. Tidak dikurangi pahalanya, dan itu diperbolehkan oleh syariat. Yang jadi masalah, yang dijelaskan oleh Nabi itu adalah orang sehat
Sholat dengan duduk itu untuk sholat sunnah boleh. Pian ini habis sembahyang. Pian umur berapa, Bu? Jadi berapa? Anggap pian umur 17 tahun hari ini ya, kalau kuat. Kalau masih pian habis sembahyang isya, berdiri pian. Padahal umur 17 tahun buka-buka pian masih ya kalau Bu. Nah, ini sujud, ruku apa segala macam selesai sudah. Assalamualaikum jar imamnya. Assalamualaikum. Setelah sholat isya, pian kan biasanya sholat ba'diyah. Nah, sholat ba'diyah pian itu kada pian lakukan dengan berdiri. Ini pian ingat-ingat umur 17 tahun lah, jangan umur 80. 17 umur pian hari ini. Pian lakukan sholat qobliyah isya tadi dengan duduk. Apakah boleh? Boleh. Karena dia adalah sholat sunnah. Pahalanya separuh. Tuh, kalau tuha itu bebas, Bu. Pian hendak sholat kayak apa boleh kalau kada mampu. Oh, parak 80. Iya, kalau sudah tuha, apalagi sudah tuha. Sudah tuha. Ya, itu tidak ada masalah. Tidak ada pemotongan pahala, tidak ada. Ini, jadi pahamlah. Yang dipotong pahalanya ngertilah. Bukan karena tuha, bukan karena batis patah lain. Tapi ini orang sehat. Sholat sunnah, sholatnya sholat sunnah. Jangan lupa, sholat sunnah dikerjakan dengan duduk. Kenapa boleh? Nabi mengerjakan dengan duduk. Dan Nabi juga memberitahu, kalau sholat sunnah dikerjakan dengan berdiri lebih baik, kata Nabi. Kalau duduk pahalanya separuh, kalau berabah pahalanya seperempat. Nah, seperti itu. Pahamulah. Jadi pian jangan betakon kalau garing kayak apa, kalau tuha kayak apa, itu lain lagi kisahnya. Ini yang dipandir orang sehat. Makanya Jarulun tadi pian umur 17, jangan 80, 17 tahun, masih sehat, masih Masya Allah. Nah, sholat habis isya dengan duduk, boleh. Pahalanya separuh. Kalau hendak full, ya berdiri. Pahamlah? Jangan tersalah-salah, Bu. Kalau ada yang tersalah, jangan pian pandirakan dulu, pian takunakan dulu, Bu. Karena ngalih, kalau tersalah, karena Jar satu Umar sembahyang sambil duduk boleh aja. Padahal ulun mengatakan itu sholat sunnah. Siapa yang mengerjakan? Rasul SAW mengerjakan sholat sunnah dengan duduk. Ini dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang lain? Ya, silakan, Bu. Ada mic-nya nggak? Itu ibu di belakang itu. Betakan Ustaz, misalkan teguringan nih sebelum asar, bangun habis maghrib. Nah itu tuh kayak apa itu nah? Maghrib dulu kah, asar dulu kah kita dulu kan gitu Ustaz? Pian sembayangnya 4 jamaah kan ada? Di rumah aja kayak kuyuhan kan Ustaz, ya boleh, sebelum boleh. asar. Dikerjakan asarnya dulu. Asar dulu bisa. Berarti kan? Oh, okay. Pian mau kerjakan maghribnya dulu, misalnya kita mengikuti sholat yang hadar. Jadi dalam urusan ini para ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan yang harus dikerjakan adalah asar dulu. Kenapa? Karena asar itu ada setelah maghrib. Sebelum maghrib. Maaf. Asar itu sebelum maghrib. Jadi kalau mau kerjakan maghrib harus sudah menyelesaikan asar. Pendapat kedua mengatakan tidak. Yang dikerjakan boleh maghrib dulu. Kenapa maghrib dulu? Karena waktu yang masuk saat itu waktunya apa? Waktunya maghrib yang masuk. Sedangkan asar utang kita. Nah, pian boleh pilih. Hendak yang mana pian hendak kerjakan. Mau maghrib dulu, mau asar dulu, tafadhal, silahkan. Tidak ada masalah. Sudah cukup? Soalnya jadwalnya ini pindah putar-putar. Ulun ini harusnya jadwalnya di pekan kedua dan pekan keempat. Ini pekan ketiga. Kenapa dijadwalkan ini? Padahal ini jadwalnya Ustadz Masudi harusnya lah. Tapi Kamis semalam Ustadz Masudi lah. Nah itu daur ini ngarannya. Harusnya diatur lagi kayaknya. Ya ada 5 menit. Sudah cukup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ulun itu di Pantagus pinanya. Salat jenazah tuh setelah selesai salat jenazah tuh
boleh salam kah kadanya? Menoleh kah kada maksudnya? Assalamualaikum. Ada yang mengatakan kada, ada yang mengatakan boleh. Ada yang cuma salamnya satu kali. Itu pendapat 4 madhab berbeda-beda. Ada yang rakaat 1, 2, 3 itu pakai doa. Al-Fatihah, sholawat, doa ala janazah. Rakaat keempat itu kada pakai apa-apa. Kalau yang pernah sholat jenazah di Mekah itu habis takbir keempat, ini takbir pertama, takbir pertama terlambat ya. Kalau takbir kedua ada jedanya lagi, ada selahnya lagi. Takbir ketiga ada selahnya lagi. Karena takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, langsung pasti kayak itu. Kenapa? Karena dia tidak membaca doa. Nah itu dalam madhab Hambali, tidak dibaca doanya. Tapi kalau madhab Syafi'i, keempat-empatnya ada doanya. Yang kita pakai di Indonesia ini, itu sholat jenazah ala madhab Syafi'i. Kalau madhab Hambali, keempatnya nggak ada, habis Allahu Akbar, yang keempat langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mau menoleh mau tidak, ini penjelasannya memang seperti itu. Tapi kaina aja boleh di masalah jenazah kaina, ya kan, jangan dibahas demi ini. Kaina ada masalah jenazah, makanya kita membiasakan mempelajari itu secara runut, karena ada kaitannya semua nanti. Kayak hari ini kita bicara tentang arkanus shalah, rukun-rukun sholat. Kaitannya nanti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Kaitannya ini dengan sujud sahwi. Begitu nanti kita masuk ke dalam sujud sahwi, sudah gampang. Kenapa gampang? Karena kita tahu, oh kalau rukun seperti ini, kalau mustahab seperti ini, kalau sunanus sholah seperti ini yang harus dikerjakan. Setelah salam atau sebelum salam, itu nanti ada penjelasannya lagi. Tapi ini jadi dasarnya dulu. Jadi ilmunya itu jadi tersusun dengan rapi, sehingga makanya Jarulun tadi kalau hatam ini pian kawa jadi ustazah insyaallah. Asal hatam inilah, hatam dicatat, dipelajari lagi di rumah, di murajaah, dicari-cari lagi yang lain untuk ditambah-tambah. Insyaallah kawa jadi ustazah kayaknya di musola-musola kita dulu lah pertamanya. Kira-kira seperti itu. Cukuplah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.